Pengambilan gambar selesai. Mohon perhatian, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada hari ini Jumat 11 Juli 2025 dimulai. Mengawali acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya acara kami serahkan kepada pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim wa ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati Lamongan, yang hormat Saudara Wakil Bupati Lamongan, yang saya hormati Saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, yang saya hormati Saudara Inspektur, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, para camat dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Hadirin rapat dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini kita buka, saya minta dari Sekretariat Dewan untuk membacakan daftar hadir anggota Dewan dari masing-masing fraksi. Dipersilakan. Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari masing-masing fraksi pada rapat paripurna hari ketiga dalam rangka jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jumlah anggota 12,
hadir 10, tidak hadir 2. 2. Fraksi Partai Golongan Karya, jumlah anggota 10, hadir 9, tidak hadir 1. 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah anggota 7, hadir 6, tidak hadir 1. 4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, jumlah anggota 6, hadir 6, tidak hadir 0. 5. Fraksi Partai Amanat Nasional, jumlah anggota 5, hadir 3, tidak hadir 2. 6. Fraksi Partai Demokrat, jumlah anggota 5, hadir 2, tidak hadir 3. 7. Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera, jumlah anggota 5, hadir 4, tidak hadir 1. Jumlah anggota 50, hadir 40, tidak hadir 10. Sebagaimana maksud di atas yang tidak hadir: 1. Ibu Fatin Suwairoh, izin. Bapak Ahmad Haikal, Bapak M. Waisol, Ibu Meta Paramita, izin. Bapak Amsah Pansuri, izin. Bapak Wiji SE, izin. Bapak Insinyur Sugeng Santoso, izin. Bapak Barudin Muhammad Alfian, Bapak Aldino Hadi, Bapak Muslih, izin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih disampaikan. Hadirin rapat Dewan yang terhormat, berdasarkan daftar hadir dari 50 anggota Dewan yang terdiri dari 7 fraksi, telah hadir sebanyak 40 anggota. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD, quorum telah terpenuhi. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dalam rangka jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Jumat tanggal 11 Juli 2025 pukul 10.30 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat Dewan yang terhormat, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah berupa kesehatan sehingga bisa mengikuti agenda paripurna. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberi jalan kita ke jalan yang benar. Hadirin rapat Dewan yang terhormat, menanggapi Raperda APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan Saudara Bupati kepada DPRD pada rapat paripurna tanggal 3 Juli lalu, masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna tanggal 9 Juli 2025. Selanjutnya, sesuai mekanisme tahapan pembahasan, hari ini adalah penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi oleh Saudara Bupati. Untuk itu, kepada Saudara Bupati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Saudara Wakil Bupati Lamongan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para asisten staf ahli, Setwan, dan seluruh kepala perangkat daerah, rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban eksekutif
terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Lamongan atas sumbangsi pemikiran, masukan, serta evaluasi yang telah disampaikan melalui mekanisme pandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Seluruh pandangan tersebut merupakan masukan yang sangat berarti sebagai komitmen bersama dalam menajamkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah secara lebih efektif, efisien, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan. Sidang Dewan yang terhormat, menanggapi pandangan dan harapan dari seluruh fraksi di DPRD mengenai pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah yang sangat selaras dengan komitmen dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan. Peningkatan PAD menjadi strategi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus sebagai langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dalam menopang pembiayaan program prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya secara berkelanjutan melakukan inovasi dalam sistem tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi pelayanan, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi data, melakukan penggalian potensi objek pajak baru, perluasan promosi potensi pariwisata, peningkatan efektivitas penagihan dan pengawasan agar pendapatan pajak maupun retribusi semakin presisi. Harapan yang disampaikan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Golongan Karya, dan fraksi Partai Amanat Nasional terkait pentingnya optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejalan dengan semangat kami dalam mendorong peningkatan profesionalisme dalam tata kelola badan usaha milik daerah. Fokus kami yakni melakukan transformasi manajemen BUMD melalui Good Corporate Governance atau GCG, melalui perluasan cakupan layanan, inovasi model bisnis, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing dengan harapan BUMD dapat memberikan nilai tambah yang semakin signifikan bagi pembangunan daerah. Selanjutnya, menanggapi masukan terkait tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Lamongan tetap berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan publik yang prima dan inklusif. Akselerasi program prioritas terus kami dorong melalui optimalisasi atas efisiensi belanja serta penguatan sinergi lintas sektor. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan, manfaat pembangunan akan semakin dirasakan secara nyata oleh masyarakat Lamongan. Sidang Dewan yang terhormat, dalam hal belanja daerah, menanggapi pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Golongan Karya, dan fraksi Partai Amanat Nasional terhadap sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam belanja daerah. Komitmen tersebut diwujudkan dalam implementasi program perintis yang bertujuan untuk peningkatan mutu serta pemerataan akses pendidikan. Di tengah dinamika efisiensi, kami tetap mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi fasilitas sekolah, peningkatan kapasitas guru, dan penyaluran realisasi beasiswa perintis. Melalui ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, kami telah melaksanakan pembinaan atlet usia sekolah sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Penguatan karakter dan bakat siswa terus didorong melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka, serta berbagai aksi sosial.
Sedangkan pengawasan terhadap layanan pendidikan melibatkan komite sekolah, Dewan Pendidikan, dan menyediakan kanal aduan publik melalui sistem lapor Pak Yes sebagai bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, terkait rekomendasi fraksi Partai PDI Perjuangan mengenai kebijakan merger sekolah dasar, kami menginformasikan bahwa kebijakan tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2024 dan pada tahun 2025 direncanakan 8 sekolah dasar akan digabungkan menjadi 4 satuan pendidikan. Namun demikian, walaupun dilakukan penggabungan, kami terus berupaya menjaga kualitas dan keberlanjutan sektor pendidikan demi mencetak generasi unggul yang berakhlakul karimah menuju Indonesia Emas 2045. Sidang Dewan yang terhormat, menanggapi masukan yang disampaikan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta fraksi Partai Amanat Nasional terkait peningkatan mutu pelayanan di puskesmas dan jaringannya, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak dasar masyarakat, mulai kandungan hingga lansia, dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu melalui program Lamongan Sehat. Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyangkut integrasi layanan dan kompetensi dari SDM pelaksana. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan fasilitas, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan, serta peningkatan sistem layanan terintegrasi akan terus menjadi fokus utama demi meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana pandangan dari fraksi Partai Amanat Nasional, pemerintah Kabupaten Lamongan menerapkan pendekatan yang bersifat holistik dan berkelanjutan dengan 3 strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, dan yang ketiga adalah peningkatan lingkungan yang layak melalui bedah rumah. Selanjutnya, terhadap pandangan fraksi Partai PDI Perjuangan terkait perlunya pendataan ulang kemiskinan, kami telah melakukan validasi melalui koordinasi intensif dengan stakeholder sektoral, BPS, Dispenduk Capil, dan pemerintahan desa untuk pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN melalui verifikasi lapangan dan ground checking agar benar-benar mencerminkan kondisi real sehingga penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Terkait pemaketan bantuan sosial, kami berkomitmen untuk menjalankan amanat dalam Permensos nomor 4 tahun 2023. Pandangan dari fraksi PKB terkait pendirian Koperasi Merah Putih, alhamdulillah pada saat ini 474 desa atau kelurahan telah memiliki badan hukum yang insya Allah akan diserahkan secara serentak pada momentum Hari Koperasi Nasional 25 Juli 2025. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, mendorong inklusi keuangan dan kemandirian desa. Sidang Dewan yang terhormat, mengenai pentingnya perbaikan saluran irigasi pertanian serta jalan usaha tani dalam menunjang produktivitas hasil pertanian, sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi PAN, dapat kami sampaikan bahwa melalui implementasi program Lumbung Pangan Lamongan telah melakukan rehabilitasi dan pembangunan prasarana pertanian yang meliputi pembangunan jalan usaha tani, jalan produksi pertanian, jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani, pembuatan sumur tanah dangkal, irigasi perpompaan, sumur pantai, bantuan pupuk dan benih, serta pemanfaatan lahan bero sebagai langkah strategis untuk percepatan swasembada pangan. Selanjutnya terkait harapan dari fraksi PKB, Partai Demokrat, PAN,
Nasdem Umat Keadilan Sejahtera mengenai peningkatan alokasi anggaran dan kualitas infrastruktur jalan, dapat kami tegaskan bahwa hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjadikan infrastruktur jalan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penanganan infrastruktur jalan terus dilakukan secara bertahap dengan berlandaskan pada prinsip skala prioritas, mempertimbangkan kondisi existing, serta dengan tetap menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. Dalam kesempatan ini pula, perlu juga kami sampaikan bahwa tingkat kebijakan kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah titik wilayah utama disebabkan oleh tingginya volume kendaraan, khususnya yang bermuatan berat dan melebihi batas tonase konstruksi jalan serta jembatan yang tersedia. Oleh karena itu, ke depan kami akan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan kendaraan dan menyusun kebijakan teknis guna menjaga keberlanjutan dan ketahanan infrastruktur jalan secara menyeluruh. Sidang Dewan yang terhormat, demikian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini semakin memberikan gambaran mengenai komitmen dan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, namun juga membangun fondasi arah kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dalam forum pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah diharapkan berjalan secara sinergis. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawabannya. Hadirin rapat dewan yang terhormat, demikianlah jalannya rapat paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris DPRD, serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini pukul 10.46 WIB saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.